Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Arsih dengan NIM 201041055 dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran antropometri untuk pemantauan status gizi pada remaja SMA. Nah, apa sih yang dimaksud masa remaja sekolah menengah atas atau biasa yang kita kenal dengan remaja SMA? Remaja SMA merujuk pada sekelompok usia remaja yang berada di jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Remaja umumnya berusia antara 15 hingga 18 tahun. Masa remaja merupakan periode transisi penting dalam kehidupan seseorang. Remaja SMA mengalami beberapa perubahan yang mencakup fisik, emosional, dan sosial yang cukup signifikan. Pada masa ini, mereka sedang dalam proses pencarian identitas dan eksplorasi diri. Dan selama masa ini juga, remaja SMA mengembangkan kemandirian, minat, bakat, dan hubungan sosial dengan sebaya. Remaja SMA juga aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti klub olahraga, kesenian, organisasi siswa, atau proyek sosial. Pada masa ini, dalam perkembangan kognitif dan moral itu termasuk hal yang penting. Mereka belajar menghadapi bagaimana bertanggung jawab, mengambil keputusan, mengembangkan keterampilan sosial, bagaimana cara menjadi pemimpin atau kepemimpinan, serta kerja sama tim. Selanjutnya, mengenai pemantauan status gizi. Pemantauan status gizi remaja merupakan proses pengukuran dan evaluasi terhadap keadaan gizi remaja untuk mengetahui apakah mereka memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang. Remaja merupakan kelompok usia antara 15 hingga 18 tahun, di mana periode ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang penting. Adapun tujuan pemantauan status gizi bagi remaja yang diperlukan dalam rangka mempertahankan status gizi yang normal untuk mencegah masalah pada masa dewasa nanti, khususnya masalah gizi. Dengan adanya pengukuran status gizi antropometri dapat dilakukan secara luas dengan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat dilakukan pemantauan status gizi secara mandiri. Pengukuran status gizi dilakukan untuk memantau status gizi remaja agar mencegah masalah gizi pada remaja. Nah, hal ini merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan. Penilaian dan pemantauan status gizi remaja perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah gizi dan kesehatan pada tahap dari remaja menuju dewasa. Nah, adapun penilaian status gizi berguna untuk mendeteksi kurang maupun kelebihan gizi. Secara garis besar, ada dua cara dalam pemantauan status gizi, yaitu yang pertama secara langsung dan yang kedua tidak langsung. Pemantauan status gizi remaja menyediakan informasi status gizi dengan kegiatan pembinaan gizi pada remaja yang secara akurat, cepat, teratur, dan berkelanjutan untuk tahap dewasa nanti. Karena kelompok remaja sangat jarang terpantau dan hal tersebut merupakan salah satu penyebab penyelesaian masalah gizi pada kelompok usia remaja tidak optimal. Adapun parameter dalam pemantauan status gizi. Parameter sendiri merupakan ukuran tunggal dari tubuh manusia. Nah, parameter pengukuran antropometri yang diukur umumnya adalah umur, berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang. Ukuran yang penting karena menghubungkan berat badan dan tinggi badan dengan dapat mengabaikan faktor umur. Kemudian berat badan. Berat badan merupakan ukuran antropometri terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir.
atau neonatus. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat dan protein otot cenderung menurun. Selanjutnya ada lingkar lengan atas atau lila. Pada pengukuran lila, kelompok wanita usia subur adalah salah satu cara untuk mendeteksi dini yang dengan cara yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok beresiko kekurangan energi kronis. Standar atau parameter pengukuran lila untuk screening atau mendeteksi kekurangan energi kronis atau biasanya kita dikenal dengan KEK pada remaja adalah bila hasil pemeriksaan lila kurang dari 23,5 cm. Ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor antropometri. Yang pertama, usia, jenis kelamin, ras dan etnis, postur atau posisi tubuh, pakaian, pekerjaan, faktor kehamilan, serta cacat tubuh secara fisik. Usia dapat mempengaruhi antropometri, yang mana dimensi tubuh manusia akan tumbuh dan bertambah besar seiring dengan berkembangnya usia dari sejak awal kelahirannya, sampai dengan umur kurang lebih 20 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. Jenis kelamin merupakan dimensi ukuran tubuh laki-laki umumnya lebih besar dibandingkan dengan wanita, kecuali untuk beberapa bagian tubuh seperti lingkar dada dan pinggul. Selanjutnya ada suku dan etnis. Setiap suku bangsa atau etnis akan memiliki karakteristik fisik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, tinggi rata-rata orang Malaysia adalah 165,2 cm untuk laki-laki dan 154,4 cm untuk perempuan. Nah, hal ini berbeda pada rata-rata orang Kanada atau umumnya orang Eropa yang memiliki tinggi badan sekitar 175,1 cm untuk laki-laki dan 162,3 cm untuk perempuan. Ukuran tubuh akan berbeda dipengaruhi oleh posisi tubuh pada saat akan melakukan aktivitas tertentu, yaitu struktural dan functional body dimension. Kemudian ada pakaian. Pakaian seperti model, jenis bahan, jumlah rangkapan, dan lain-lain yang melekat di tubuh akan menambah dimensi ukuran tubuh manusia. Jenis pekerjaan mewajibkan adanya persyaratan dalam menyeleksi dimensi tubuh manusia seperti tinggi, berat badan, lingkar perut, dan lain-lain. Contohnya untuk buruh dermaga atau pelabuhan mempunyai postur tubuh yang relatif lebih besar dibandingkan pegawai kantoran atau mahasiswa. Orang rutin berolahraga mempunyai postur tubuh yang berbeda dengan mereka yang jarang berolahraga. Selanjutnya ada faktor kehamilan pada wanita. Faktor kehamilan pada wanita mempengaruhi salah satu faktor variabilitas data antropometri, yaitu terutama pada tebal perut dan tebal dada, sehingga data antropometri yang digunakan dalam merancang produk dan stasiun kerja untuk wanita hamil berbeda dengan data antropometri wanita lainnya. Berikut adalah cara pengukuran dengan alat antropometri. Pengukuran tinggi badan biasanya menggunakan alat yang disebut dengan microtoys. Adapun prosedur pengukuran tinggi badan yang pertama, subjek tidak mengenakan alas kaki, lalu posisikan subjek tepat di bawah microtoys. Yang kedua, kaki rapat, lutut lurus, sedangkan tumit, pantat, dan bahu menyentuh dinding vertikal. Yang ketiga, subjek dengan pandangan lurus ke depan, kepala tidak perlu menyentuh dinding vertikal, tangan dilepas ke samping badan dan telapak tangan menghadap ke paha. Kemudian, mintalah subjek untuk menarik nafas panjang dan berdiri tegak tanpa mengangkat tumit untuk membantu menegakkan tulang belakang. Yang keempat, selanjutnya, tarik microtoys hingga menyentuh ujung kepala. Pegang secara horizontal, pengukuran tinggi badan diambil pada saat menarik napas maksimum dengan mata
pengukur sejajar dengan alat penunjuk angka untuk menghindari kesalahan penglihatan. Yang terakhir, catat tinggi badan pada skala 0,1 cm terdekat. Kemudian, pengukuran lingkaran atas. Yang pertama, tetapkan posisi tubuh, posisi bahu, dan siku. Letakkan pita pengukur antara bahu dan siku, tentukan titik tengah lengannya, kemudian lingkarkan pita lila terhadap titik tengah lengan, kemudian pita jangan terlalu ketat, jangan pula terlalu longgar, dan yang terakhir, pembacaan skala yang tertera pada pita dalam sentimeter. Kemudian, untuk mengukur berat badan tentunya menggunakan timbangan digital. Pilih tempat atau lantai yang kokoh, letakkan di tempat yang rata, injak timbangan dengan kedua kaki, turunkan kaki pada timbangan, dan jangan lupa catat hasil pengukuran. Adapun rumus penentuan indeks massa tubuh atau IMT, yaitu rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Dengan klasifikasi menurut WHO, apabila berat badan kurang atau underweight, maka IMT-nya kurang dari 18,5, berat badan normal 18,5 sampai 22,9, overweight atau kelebihan berat badan dengan resiko 23 sampai 24,9, obesitas 1 25 sampai 29,9, dan obesitas 2 lebih dari sama dengan 30. Adapun untuk klasifikasi nasional, kurus ringan dengan IMT kurang dari 17, kurus berat dengan IMT kurang dari 17, kurus ringan dengan IMT 17 sampai 18,4. Apabila IMT normal, maka 18,5 sampai 25, gemuk ringan 25,1 sampai 27, serta gemuk berat lebih dari 27. Berikut adalah rumus dan standar lila. Persen lila sama dengan lila yang diukur dalam sentimeter dibagi dengan lila menurut standar dalam sentimeter dikali 100. Adapun klasifikasi persen lila, obesitas apabila lebih dari 120%, overweight 110-120%, gizi baik 85-110%, gizi kurang 70,1-84,9%, dan gizi buruk kurang dari 70%. Nah, berikut ada nilai standar lila yang berdasarkan umur dalam tahun, laki-laki yang berdasarkan pengukuran sentimeter, dengan perempuan dalam satuan sentimeter juga. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengukuran antropometri dalam pemantauan status gizi untuk remaja SMA. Terima kasih.